Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Senurito dari YN Jember ya. Program studi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kali ini saya akan membahas Al-Fakir akan membahas tentang penyelesaian konflik. Apa saja penyelesaian konflik, tapi pada video ini saya memfokuskan kepada kompetisi. Ya lupa tadi saya dari kelompok 5 ya. Kompetisi. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa setiap orang hidup, siapa saja hidup, yang hidup itu pasti akan memiliki konflik. Pasti akan ada masalah. Tidak ada yang tidak memiliki masalah ya. Setiap yang hidup, makhluk hidup ya, makhluk perlu digarisbawahi juga, itu makhluk itu pasti memiliki konflik, entah itu konflik yang besar, yang kecil, atau yang sedang, pasti akan ada konflik dalam kehidupannya ya. Pada poin ini, kompetisi dalam penyelesaian konflik itu ada berbagai macam penyelesaian, ada motivasi, ada akomodasi, dan ada juga kompetisi dan yang lainnya. Pada kompetisi ini itu penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan menang kalah ya. Namanya kompetisi sudah tidak asing lagi, meskipun misalnya dalam perpolitikan, dalam pemilihan bupati yang akan diselenggarakan Desember insya Allah di Jember ini, saya contohkan ada 3 calon, itu namanya kompetisi. Tidak mungkin tiga-tiganya ini menang semua ya. Pasti ada yang satu yang menang, yang 2 yang kalah. Nah, pada proses penyelesaian konflik, misalkan ada konflik dengan metode kompetisi, yaitu pasti akan mengalahkan pihak lawan. Menurut Abdul Ghaffar dan dalam jurnalnya ya, nanti saya tampilkan di slide. Menurut Abdul Ghaffar dalam jurnalnya yang berjudul Conflict in School, Its Cause and Management Strategies, Abdul Ghaffar mengatakan sebagai berikut: when the parties involved from their perspective gain and the expansion opposite party. Maksudnya bagaimana? Gaya bersaing mencirikan ketegasan dan sikap tidak mau bekerja sama, dan hal itu terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat bekerja untuk keuntungan mereka masing-masing dengan mengorbankan pihak lawan. Sudah jelas bahwa Abdul Ghaffar ini mengatakan bahwa pendekatan menang kalah atau kompetisi ini yaitu pasti dengan mengorbankan pihak lawan. Gunakan ketika kita mempunyai konflik, kita akan menggunakan penyelesaian dengan cara kompetisi, maka kita harus tahu dulu posisi kita. Kalau kita memang punya kekuatan yang lebih dari lawan, maka kita boleh menggunakan kompetisi. Tidak semuanya konflik itu diselesaikan dengan kompetisi ya. Gaya manajemen dengan tingkat kesearifan yang tinggi ini dan tingkat kerjasamanya rendah, seperti tadi yang dikatakan Abdul Ghaffar, tidak mau bekerja sama. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan. Nah, ketika kita memiliki kekuasaan, ketika ada konflik, maka kita bisa menggunakan metode ini. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan penyelesaian konflik dengan menggunakan metode kompetisi ini. Alasannya yang pertama adalah mempunyai kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memaksakan suatu kepada lawan konfliknya. Kita itu misalkan ada si A dan si B punya konflik, sedangkan yang si A ini memiliki kekuasaan yang lebih daripada si B, itu biasanya menggunakan cara kompetisi ya. Yang kedua, tindakan dan keputusan perlu diambil dengan
cepat, misalnya dalam keadaan darurat. Keterlambatan dalam mengambil keputusan atau tindakan akan memberikan akibat yang tidak baik. Dalam kompetisi ini, tindakannya dan keputusannya perlu diambil dengan cepat. Karena ini tidak banyak tidak banyak bekerja sama, pasti dengan cepat. Keterlambatan dalam mengambil keputusan atau tindakan akan memberikan akibat yang tidak baik. Yang ketiga, dalam tindakan yang tidak populer terdapat hal yang harus dilakukan seperti mengurangi biaya, peraturan baru dan kedisiplinan pegawai. Ini jika dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam instansi seperti itu. Yang perlu digarisbawahi dari keterangan tadi, tidak semuanya konflik itu diselesaikan dengan cara kompetisi ini. Hanya ada konflik-konflik tertentu yang bisa diselesaikan dengan cara kompetisi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.